Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang dhihar setelah kita membaca definisi dhihar yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib dan beberapa permasalahan yang terkait dengan definisi tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan seperti apakah keterangan dari kitab Fathul Qorib ketika membahas tentang masalah dhihar. Yaitu pada kesempatan kali ini kita sampai pada keterangan kitab Fathul Qorib, yaitu beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhiharu an yaqula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Yang artinya, dan peristiwa dhihar, yang dhihar ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika an yaqular rajulu, ketika ada seorang suami yang suami ini bilang, suami ini berkata kepada li zaujatihi, kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagi saya itu seperti punggung ibu saya. Ketika ada seorang suami yang memunculkan ungkapan seperti demikian, maka terjadilah peristiwa dhihar. Sehingga konsekuensi-konsekuensi dari peristiwa dhihar ini harus dilewati dan harus dilakukan oleh si suami. Dengan ketentuan si suami itu wajib untuk membayar kafaroh ketika dia tidak mentalak istrinya. Dan juga si suami tidak boleh melakukan hubungan badan dengan si istri yang telah dia dhihar ini sampai dia lunas di dalam membayar kafarah dhiharnya. Namun sebelum lebih jauh pembahasannya, pembahasan yang tidak kalah penting yang disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri adalah, yaitu ketika beliau memberikan keterangan waqad taqaddama anna mislal qawli al-kitabatu wa isyaratul akhrasil mufhamati, dan yang sepadan atau sama seperti ucapan, yaitu al-kitabatu tulisan dan juga isyaratul akhras al-mufhamah, isyarat dari orang bisu yang bisa dipahami. Artinya ketika misalkan si suami itu menyampaikan ungkapan dhihar yang tadi dicontohkan, anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu bagi saya seperti punggung ibu saya, itu tidak disampaikan secara lisan, tapi disampaikan secara kitabah, disampaikan secara tulisan. Misalkan si suami menyampaikan ungkapan dhihar itu melalui chat, melalui surat, melalui story, dan seterusnya misalkan, ya, maka itu juga bisa dianggap sebagai dhihar. Taruhlah misalkan si suami mengirim pesan singkat kepada istrinya. Dalam pesan singkat itu si suami bilang bahwa kamu itu seperti punggung ibu saya. Misalkan si suami bilang seperti itu, maka terjadilah dhihar kepada si suami. Atau misalkan si suami itu memunculkan ungkapan dhihar secara tertulis melalui story WA misalkan, yang memang tujuannya si suami menulis seperti itu adalah kepada si istri. Walaupun nanti di situ setiap orang yang memiliki nomor dia itu bisa membaca story WA yang telah dia tulis. Namun ketika ada qasdu
ada unsur kesengajaan bahwa tulisan ini sebenarnya diarahkan kepada si istri, maka itu juga bisa menjadi zihar. Walaupun si istrinya saat itu tidak ada di hadapan si suami. Artinya si istri ini kondisinya ghaibah. Dan nanti ada keterangannya dari apa yang pernah dituliskan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Demikian juga misalkan seandainya si suami itu ternyata bukan orang yang bisa berbicara. Dia orang-orang yang bisu. Sehingga dalam menyampaikan unek-unek hatinya, si suami ini terbiasa menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Yang mana ketika bahasa isyarat itu dimunculkan oleh si suami, orang-orang di sekelilingnya atau bahkan mungkin si istrinya sendiri itu bisa memahami apa yang sedang diinginkan oleh si suami. Yang ini kemudian diistilahkan dengan sebutan isyaratul akhras al-mufhamah. Isyarat dari orang yang bisu yang itu bisa dipahami. Ketika isi dari isyarat yang dimunculkan oleh si suami yang bisu ini mengarah kepada penyamaan istrinya kepada anggota tubuh si ibu, artinya ibunya si suami, maka itu juga bisa dianggap sebagai zihar. Nah, ini hal yang penting untuk dipahami terlebih dahulu dalam masalah apakah zihar itu hanya terkhusus kepada ucapan saja atau hal-hal lain yang bisa setara dengan kedudukan ucapan juga sama bisa menjadi zihar, supaya kita bisa menjadi lebih paham lagi. Berikutnya kemudian keterangan yang perlu untuk diketahui, perlu untuk diperhatikan. Ketika zihar ini dimunculkan oleh seorang suami, maka suami yang sah sebagai mudhohir, suami yang sah sebagai pelaku zihar, itu tidak hanya suami-suami yang dalam taraf ukuran standar normalnya suami. Keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, beliau menyatakan qauluhu ar-rajulu ay az-zawju walau raqiqan au kafiron au majnunan au khosiyan au mamsuhan au sakrona. Yang artinya yang dimaksud dengan suami sah sebagai mudhohir, suami yang sah untuk melakukan zihar adalah walau raqiqan, walaupun si suami itu berstatus sebagai budak, walaupun di hari-hari sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Au kafiron, atau si suami itu ternyata adalah orang yang kafir, orang non-muslim, yang mereka ini ikut pada peraturan-peraturan di negara Islam. Maka suami yang seperti ini lalu ketika dia itu memunculkan ungkapan-ungkapan zihar, maka hukum zihar juga berlaku kepada orang-orang kafir yang seperti demikian. Au majnunan, atau si suami ini adalah orang yang majnun, orang yang gila. Nah, di sini ada sedikit iskal, ya. Kok bisa kemudian seorang suami yang majnun, seorang suami yang gila itu sah sebagai mudhohir? Artinya dia itu seandainya memunculkan ungkapan zihar, maka ungkapan ziharnya ini dianggap sebagai ungkapan yang muktabar, sebagai ungkapan yang sah sebagai zihar. Padahal di pembahasan-pembahasan sebelumnya, syarat suami yang sah sebagai mudhohir itu bukan orang yang majnun. Sebagaimana kemarin yang pernah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya, bahwa syarat suami dia itu sah sebagai mudhohir, suami yang boleh dan sah memunculkan ungkapan zihar adalah suami yang bukan anak kecil dan bukan orang gila, dan juga suami yang tidak dalam keadaan terpaksa. Yaitu dari keterangan Syekh Baijuri sendiri, yang mana beliau mengatakan wala yasihu aidan min sobiyin wa majnunin wa mukrohin. Zihar itu tidak sah ketika si suami itu dalam keadaan sobi, masih anak-anak, artinya dia belum dewasa, karena memang ungkapan sobi, ungkapan perkataan-perkataannya si anak kecil itu tidak muktabar, tidak bisa dianggap sah oleh kacamata syariat. Wa majnunin, dan juga orang yang gila. Dalam pembahasan yang sebelumnya, orang gila itu ketika suami ini dalam keadaan majnun, dalam keadaan gila, dianggap tidak sah sebagai mudhohir.
tidak sah dalam memunculkan ungkapan-ungkapan dzihar. Namun kenapa kemudian sekarang dari keterangan Syekh Baijuri sendiri itu beliau menyatakan bahwa walaupun si suami itu dalam keadaan gila, maka yang dimaksud dengan suami majnun di sini, suami yang gila dan dia sah dalam masalah dzihar adalah ketika junun atau gila yang dia rasakan, gila yang sedang menimpa musibah yang menimpa dirinya ini adalah gila yang muta'addi, gila yang sifatnya itu disengaja. Adapun yang kemarin yang disampaikan oleh Syekh Baijuri, maka majnun di situ sifatnya adalah ghairul muta'addi, gila yang tidak disengaja. Nah, dari sini kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Kira-kira tasawur atau gambaran zauj yang majnun, yang muta'addi, yang disengaja itu seperti apa? Dan tasawur dari zauj yang majnun, yang ghairul muta'addi itu seperti apa? Untuk yang pertama, zauj, seorang suami yang dia itu gila dan gilanya ini unsurnya adalah unsur kesengajaan, adalah suami yang dia itu mengkonsumsi obat-obatan tertentu sampai kemudian dia itu hilang akalnya. Dia secara sengaja mengkonsumsi obat-obat tersebut hingga kemudian dia itu fly, dia itu hilang kontrol, hilang kesadaran, lalu kemudian dia dalam kondisi seperti itu memunculkan ungkapan-ungkapan dzihar secara lisan atau secara tulisan atau secara isyarat. Maka dzihar yang dimunculkan oleh suami yang kehilangan kewarasan akal seperti ini, karena memang ada unsur kesengajaan dari pribadi dia sendiri, sah sebagai ungkapan dzihar. Berbeda lagi kalau misalkan si suami itu memunculkan ungkapan dzihar dalam kondisi gila, namun gilanya ini tidak dia sengaja. Artinya memang dia itu tipe-tipe laki-laki, tipe-tipe orang yang memiliki gangguan jiwa secara alami. Dia memang berpenyakit yang kebetulan penyakitnya adalah penyakit jenis-jenis gangguan jiwa. Maka ketika ungkapan dzihar itu muncul dari suami yang gilanya secara alami seperti itu, memang dia berpenyakit gangguan jiwa, maka ini tidak sah sebagai ungkapan dzihar. Nah, ini yang penting untuk dipahami dari keterangan para ulama, terutama yang dituliskan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Sehingga bagi para suami yang misalkan dia itu masih menjadi orang-orang pengkonsumsi obat-obat tertentu, yang mana dampak dari pengkonsumsian obat-obat tersebut bisa menghilangkan kewarasan akal. Dia menjadi orang yang hilang kesadaran, dia menjadi orang yang fly, dia menjadi orang-orang yang tidak sadarkan diri, yang mana ketika dia mengkonsumsi itu dilakukan secara sengaja, lalu kalau sampai dalam keadaan tidak sadar dia memunculkan ungkapan dzihar, maka dzihar yang dia munculkan adalah dzihar yang sah. Sehingga dia punya kewajiban untuk menerima dan melakukan segala bentuk konsekuensi-konsekuensi dari peristiwa dzihar. Ini yang penting untuk dipahami. Berikutnya juga ausakrona. Seandainya saja si suami itu dalam kondisi mabuk. Artinya mabuk di sini adalah dia telah mengkonsumsi minuman-minuman yang bisa menghilangkan kewarasan akal. Dia mengkonsumsi minuman-minuman yang bisa menyebabkan dia mabuk. Dia minum arak, dia minum minuman keras, naudzubillah min dzalik, sehingga kemudian dia hilang kesadaran diri, maka ungkapan dari suami yang model seperti ini dalam memunculkan ungkapan dzihar itu tetap sah sebagai dzihar. Dia harus melewati, merasakan dan melakukan segala bentuk konsekuensi dari peristiwa dzihar tersebut. Nah, ini penting untuk kita pahami. Dan berikutnya lagi yang penting untuk dipahami juga diantaranya adalah ketika ungkapan dzihar ini dimunculkan oleh seorang suami kepada si istri, yang dimaksud dengan istri di situ
ada beberapa peringatan yang perlu untuk kita pahami, yaitu sebagaimana keterangan ini muncul dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Beliau mengatakan, wa qawluhu li zaujatihi ay walau ghaibatan au kafiratan au mu'taddatan an syubhatin au ratqa'a au qarna'a au haidon au nufasa'a au majnunatan au saghiratan au nahwa dzalik. Yang artinya, ungkapan dihar yang muncul dari seorang suami kepada istri itu tidak harus istri berada di hadapan si suami. Walaupun istri saat itu tidak ada di hadapan si suami, artinya si istri ini ghaibah. Si istri itu sedang tidak ada di lokasi pemunculan ungkapan dihar. Dia berada pada lokasi yang lain. Bahkan mungkin si istri itu tidak dengar secara langsung ungkapan dihar yang dimunculkan oleh si suami. Misalkan saja si suami ini sedang duduk-duduk dengan temannya. Lalu ketika dia bercerita dengan temannya ini, dia memunculkan kata-kata, memunculkan satu kalimat yang isinya itu, misalkan istri saya ini kalau saya perhatikan mirip seperti wajah ibu saya. Wajahnya itu antara istri saya dengan ibu saya ini mirip-mirip sekali. Ya, misalkan seperti itu. Walaupun di saat omongan seperti itu muncul, si istri tidak sedang berada di lokasi. Dia berada di tempat yang lain. Dia tidak tahu kalau suaminya memunculkan ungkapan seperti ini. Maka ucapan si suami tersebut sah sebagai ucapan zihar. Au kafirotan, atau misalkan si istri itu adalah orang-orang yang non-muslim. Maka ketika si suami memunculkan ungkapan zihar, itu juga sah sebagai zihar. Au mu'taddatan an syubhatin, atau si istri ini merupakan sosok perempuan yang dalam kondisi melewati masa iddah. Yang mana masa iddah tersebut adalah masa iddah dari sebab musibah peristiwa watik syubhat. Artinya si istri ini terkena musibah, yaitu perilaku watik syubhat, entah itu dari orang lain atau mungkin saudaranya sendiri. Walhasil si istri ini dalam kondisi terkena musibah watik syubhat yang kemudian dia wajib untuk melewati masa-masa iddah dari watik syubhat tersebut. Lalu kok kemudian si suami sahnya itu memunculkan ungkapan dihar kepada si istri. Maka ungkapan dihar ini sah sebagai dihar walaupun istri dalam keadaan masa iddah. Auratko au korna, atau si istri itu dalam kondisi rotko, artinya lubang kemaluan atau farji si istri itu dalam kondisi tumbuh daging yang tidak memungkinkan bagi suami untuk bisa melakukan hubungan badan, memasukkan hasyafahnya ke dalam farji si istri. Walaupun kondisi si istri itu memiliki farji yang seperti demikian, lalu kemudian si suami itu memunculkan ungkapan-ungkapan dihar, maka itu tetap sah sebagai bentuk dihar. Atau juga si istri itu dalam kondisi korna, yaitu tumbuh tulang lunak maksudnya, di kemaluan si istri. Lalu kemudian si suami memunculkan ungkapan dihar, maka diharnya ini tetap sah sebagai dihar. Walaupun itu tidak memungkinkan bagi si suami dan istri ini untuk melakukan hubungan badan. Au haidon, au nufasa'a, atau si istri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas saat ungkapan dihar itu muncul dari si suami. Walaupun si istri dalam keadaan haid nifas, maka dia sah sebagai objek yang disamakan anggota tubuhnya kepada perempuan lain yang mahram kepada si suami. Au majnuna au soghiro, si istri itu dalam kondisi gila. Si istri itu dalam kondisi masih anak-anak. Entah gilanya istri itu muta'addi atau ghairu muta'addi. Entah gilanya istri itu disengaja atau tidak disengaja. Entah si istri itu masih anak-anak atau sudah dewasa. Maka ketika muncul ungkapan dia dari seorang suami, ini merupakan ungkapan-ungkapan yang sah sebagai ungkapan zihar. Maka dari ini semuanya penting bagi kita para suami terutama untuk bisa menghati-hati, jangan sampai ada bentuk ungkapan lisan
ungkapan tertulis atau isyarat-isyarat yang mudah dipahami, yang itu berisi tentang penyamaan kita terhadap istri, disamakan anggota tubuh lahiriahnya dengan anggota-anggota tubuh dari perempuan-perempuan yang masih mahram dengan kita semuanya. Karena ini akan memberikan satu konsekuensi yang cukup berat, dan itu mewajibkan kita sebagai suami untuk membayar kafaratul dzihar, dan itu akan memberikan kondisi yang menyulitkan bagi kita sendiri. Oleh karena itu, dari kegiatan pembahasan dan juga kajian yang seperti pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan kewaspadaan bagi kita semua supaya kita bisa lebih hati-hati di dalam memunculkan ungkapan-ungkapan, terutama ungkapan dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kita perlu berpikir terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan ucapan-ucapan, menyampaikan kalimat-kalimat, entah itu kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, terlebih lagi kepada orang tua dan guru-guru kita, atau juga kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Hendaknya kita pikir-pikir terlebih dahulu kira-kira ucapan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, sehingga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tindakan ucapannya senantiasa bisa menjadikan hati kekasih kita, idola kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW terus-terusan merasa senang, gembira melihat perilaku dan ucapan-ucapan kita. Inilah kiranya bisa kami bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube Anda. Terima kasih.